Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Kerinduan Segala Zaman yang diselenggarakan oleh Advent Vision Media Ministry. Bersama saya kali ini Dr. Grace Rantung. Nah, program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu suatu buku yang diilhamkan Tuhan dan telah mengubah kehidupan banyak sekali orang. Oleh karena buku ini khusus membahas tentang juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, para pendengar sekalian, pada beberapa saat ke depan kita akan menggali kebenaran-kebenaran yang luar biasa dari Alkitab dan dari buku Kerinduan Segala Zaman. Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Bila saudara memiliki komentar atau pertanyaan mengenai pembahasan kali ini. Nah, saat ini kita bersama dengan narasumber kita, Pendeta Heski Wauran. Shalom Pendeta Heski. Shalom Dr. Grace. Saya ditemani oleh Pak Kristar Rumbai. Shalom Pak Kristar. Shalom pendengar. Dan juga Dr. Alvin Rantung. Shalom Dr. Alvin. Shalom Dr. Grace. Baiklah para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, kita akan memasuki pembahasan bab yang ke-45 dengan judul Membayangkan Salib, dan Pendeta Heski akan memulai dengan ringkasan. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Dr. Grace. Shalom para pendengar sekalian, adalah sukacita bagi kita semua untuk kembali mendalami firman Tuhan dalam buku Kerinduan Segala Zaman, pasal 45 dengan judul Membayangkan Salib. Para pendengar sekalian, pasal ini diambil dari buku Injil, ada 3 Injil, buku Matius pasal 16 ayat 13 sampai 28, buku Markus 6 ayat 27 sampai 38, dan buku Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 27. Berdasarkan ketiga Injil inilah kita akan melihat apa kebenaran Alkitab yang ada di dalam pasal 45 buku Kerinduan Segala Zaman. Sebelum saya akan memberikan ringkasan dari pelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan hadir di dalam hati kami, dapat memberikan pengertian dan dapat memberikan kemampuan untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Berkati juga para pendengar yang boleh mendengar siaran ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar sekalian, pasal 45 dalam buku Kerinduan Segala Zaman, judul Membayangkan Salib ini adalah salah satu pasal yang boleh dibilang menurut saya pasal yang sangat menyentuh, oleh karena Yesus akan memberitahukan tentang penderitaan, tentang tujuan utama keberadaannya datang ke dunia untuk pertama kali. Di dalam buku Matius pasal 16 tentang pasal ini ada 2 perikop. Di dalam pasal 45 tentang membayangkan salib ini ada 2 bagian di sana. Pertama, di dalam ayat 13 sampai ayat 20 itu berbicara tentang pengakuan Petrus. Kemudian pada bagian kedua, ayat 21 sampai ayat yang ke-28 itu berbicara tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Peristiwa ini ada di dalam buku Kerinduan Segala Zaman pasal 45 yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini. Kalau saya melihat ringkasan pertama dalam pasal ini lebih banyak berbicara tentang satu murid yang paling menonjol dalam kelompok 12 murid itu, yaitu Petrus. Ada diskusi antara Petrus dan Yesus di dalam peristiwa ini, di mana Yesus tiba di Kaisarea Filipi. Di dalam ayat bagian-bagian awal di dalam pembahasan kita ini, Yesus mau memberitahukan akan tujuan utamanya datang ke dunia ini, namun dia sangat berhati-hati. Dia sangat berhati-hati oleh karena cara berpikir para murid-muridnya tidak seperti apa yang ada di dalam pikiran Tuhan, di dalam pikiran Yesus itu sendiri. Petrus yang paling menonjol di murid-muridnya ini selalu menjadi orang pertama yang memberikan respon.
Ada satu hal menarik di dalam pasal ini yang boleh saya berikan ringkasan pertama, bagian pertama, yaitu Yesus di dalam percakapannya dengan Petrus pada satu kali dalam peristiwa ini, dia berkata seperti ini. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini perkataan yang boleh juga menjadi legitimasi Petrus dan orang-orang Kristen di luar sana yang mengagungkan Petrus ini sendiri, bahwa Yesus sepertinya memberi dia mandat bahwa di atas Petrus ini akan kudirikan umatku. Tetapi kenyataan di dalam pasal ini berkata, kerajaan Kristus, kerajaan Tuhan itu tidak berdiri atas dasar manusia. Karena Petrus arti katanya kan batu yang berguling-guling. Tidak mungkin kerajaan atau umat Tuhan itu berdiri atas dasar batu yang tidak teguh. Nah, ini memberikan kesempatan kepada kita, pembelajar buku Kerinduan Segala Zaman, lebih khusus juga pembelajar Alkitab, bahwa Tuhan tidak mendirikan gerejanya atas dasar manusia. Petrus bukanlah gunung batu itu. Buku Mazmur mengatakan bahwa batu itu adalah batu yang teguh tidak goyah. Petrus ini tidak masuk di dalam kategori batu yang tidak goyah. Karena di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Di atas batu karang ini, kata Yesus, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi bagian pertama dari ringkasan yang boleh saya katakan bahwa Yesus tidak mendirikan gerejanya atas dasar manusia. Itu bagian pertama dari ringkasan ini. Ada hal lain yang boleh saya berikan juga pada bagian pertama dalam ringkasan ini, bahwa memang Yesus memberikan kesempatan kepada Petrus untuk menjadi wakil di antara ke-12 murid ini, karena dia paling menonjol secara karakter, secara tipikalnya paling menonjol. Tetapi dia hanyalah perwakilan dari antara murid-muridnya, bukanlah dasar Yesus mendirikan gereja. Itu adalah ringkasan bagian pertama. Saya kembalikan kepada Dr. Grace. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Heski. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kehidupan Yesus sebagai manusia adalah kehidupan yang penuh penderitaan dan pengorbanan diri. Tetapi dengan rela Yesus datang dan menjalaninya karena kesukaan untuk melihat saudara dan saya yang akan diselamatkan melalui iman kepadanya, dan tidak seorang manusia pun yang dapat menggantikan tempat Yesus. Mari bertumbuh secara rohani dalam pengalaman mempelajari kehidupan Yesus Sang Juru Selamat yang berbelas kasihan itu bersama kami Advent Vision Media Ministry. Kami berharap agar pendengar terus bergabung dalam pembahasan kali ini, bab yang ke-45 buku Kerinduan Segala Zaman. Jika saudara memiliki komentar, pertanyaan, atau permohonan untuk kami doakan, silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. para pendengar sekalian, saudara sedang bersama Advent Vision Media Ministry saat ini sedang membahas bab ke-45. Pendeta Heski, Saudara Kristar, Dr. Alvin, kita datang kepada diskusi. Seperti yang sudah disampaikan tadi, saya sedikit memberi komentar bagaimana begitu menyentuhnya tahapan daripada kehidupan Yesus sebagai manusia. Satu hal yang saya catat dan sangat mengharukan saya adalah ketika Yesus mau memberitahukan akan penderitaan yang akan dihadapi, dia tahu bahwa murid-muridnya tidak siap secara mental karena tradisi yang kita sudah pelajari bab-bab sebelumnya, kemudian pengajaran para rabi-rabi yang menyatakan bahwa juru selamat atau Yesus akan datang sebagai raja, membuat mereka sangat tidak siap. Dan apa yang Yesus lakukan yaitu dia pergi mengasingkan diri dan mendoakan. Betapa suatu hal yang sangat menguatkan saya dan saya yakin para pendengar sekalian dimanapun berada, bahwa Yesus pun sedang berdoa bagi kita saat ini. Silakan mungkin Pendeta sih mau mengomentari yang saya sampaikan. Ya, betul sekali seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Grace. Itulah di awal saya katakan bahwa ini salah satu pasal yang paling menggugah di dalam peristiwa Yesus. Kalau boleh saya kategorikan yang lain, pasal yang lain adalah pasal tentang Getsemani. Iya, Getsemani. Di sini dia mau mempersiapkan murid-muridnya menerima kenyataan bahwa dia harus akan menderita dan mati. Sampai dia udah kasih tahu sampai mau bangkit pada hari yang ketiga. Dia hanya sementara mempersiapkan, dan
biasanya akan sangat tidak mungkin seseorang di dunia ini mau mengatakan bahwa dia harus menderita kepada orang-orang yang mengasihi dia. Jadi bisa dibayangkan kalau kita boleh menempatkan hati kita pada hati Yesus saat peristiwa ini, apakah bisa? Itu Kira-kira Menggugah. boleh jadi maksudnya kekuatan buat kita bahwa kalaupun kita sedang mengalami hal yang kita tidak tahu, kita tidak siap, Yesus saya yakin seperti yang sudah dia lakukan, dia pun sedang berdoa untuk Iya, kita dia melalui berdoa Roh untuk Kudus kan. saya teringat satu lirik lagu yang begitu menggugah. I know he cares. Ya, Yesus peduli. Yesus tahu suka duka kita. Dia berdoa untuk kita. Dia tahu kelemahan Dia kita. tahu kelemahan kita. Dia tahu ketidaksiapan Ya, kita. Makanya dalam peristiwa ini kan ada sampai 4 kali dia harus memberitahukan tentang penderitaan itu. Silakan Saudara Kristar. Baik, shalom pendengar. Terima kasih dokter. Ada satu hal yang menarik yang bisa saya tarik di sini. Kalau saya ambil posisi sebagai Petrus atau sebagai murid-murid dari Yesus sendiri, kita terkadang manusia sangat tidak siap untuk hal-hal yang buruk. Kita terlalu betul. tidak siap untuk Manusiawi katanya. Iya, Betul, kita betul. tidak terlalu siap untuk kabar buruk dan sangat siap untuk kabar baik. Ya. Dan hal ini yang terjadi pada zaman Yesus, di mana murid-murid Yesus termasuk Petrus, mereka memiliki satu mindset, satu pemikiran. Seorang juru selamat yang akan datang adalah juru selamat yang akan datang sebagai anak duniawi, Ya, betul. akan datang sebagai Raja. seorang raja, akan datang sebagai seorang dokter, akan datang sebagai seorang kaya raya yang membebaskan yang miskin. Sehingga mereka siap untuk hal yang baik tapi tidak siap untuk hal yang buruk. Iya, betul. Begitu tadi dikatakan oleh Pak Pendeta Heski, Yesus tahu akan hal ini. Kita tidak siap untuk hal yang buruk, dia harus menyendiri berdoa untuk hal ini. Dan aplikasinya bagi kita saya lihat di sini, kita juga terkadang umat manusia, anggota jemaat, orang gereja, pendengar sekalian termasuk saya sendiri, saya hanya siap untuk membaca hal-hal yang menarik dalam firman Tuhan. Saya hanya siap mendengarkan Tuhan Yesus yang kasih, yang Yeah. damai, Yang memberi apa yang kita dan yang membela inginkan, apa yang kita ya. inginkan, memberikan seperti Sinterklas, apa saja yang kita Iya. minta pasti dikasih. Tapi kita tidak siap untuk Yesus yang akan datang membawa pedang. Inilah yang fenomena yang saya lihat pada saat kedatangan Yesus yang pertama. Dan ini tadi di belakang kita sudah diskusi, saya dengar dari Dr. Alvin juga. Di kedatangan kedua hal yang sama akan terjadi. Kita siap Yesus yang akan datang itu Yesus yang akan mengampuni semua dosa-dosa. Sehingga ada kesan yang muncul bahwa kasih karunia ini sangat murahan. Tapi kita tidak siap, Yesus yang akan datang membawa pedang, Sebagai memisahkan hakim. saya dengan istri, memisahkan dokter dengan anak-anak, memisahkan kita dengan anggota keluarga, dengan rekan-rekan kita. Kita tidak siap untuk hal ini. Ya, jadi mungkin aplikasi bagi kita harus siap untuk hal-hal yang buruk. Iya, Yang apa yang betul. sudah difirmankan. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak. Mungkin pendeta saya minta penegasan. Saya ingat yang Filipi 1 ayat 29 bahwa Tuhan memberikan kepada kita karunia bukan cuma untuk percaya kepadanya tapi juga untuk menderita bagi Dia. Jadi kira-kira apa tidak terlalu berlebihan kalau kayaknya tidak manusiawi gitu menjadi orang Kristen memanggil orang untuk menderita. Tapi kalau kita lihat itulah yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada murid-muridnya. Selama kamu ada di dunia ini kamu akan menderita. Nah seringkali orang supaya kamu senang, supaya diberkati, mari. Sementara apa yang disampaikan khususnya pada pelajaran kita bab 45 ini tidak seperti itu. Jadi apakah kita boleh begitu tega memberikan pekabaran? Jadi orang Kristen jadi orang yang penuh dengan penderitaan. Gimana menurut pendeta? Baik. Pasal 45 ini adalah pasal yang akan nantinya wujudnya ketika di Golgota. Ketika salib. Ini hanyalah bayangan. Dari judulnya saja bayangan membayangkan Bayang salib. salib. Di ringkasan awal saya sudah katakan bahwa dasar dari gereja itu, dasar dari kepercayaan seseorang itu adalah atas Kristus. Di dalam pasal ini diceritakan seperti ini. Kalau dasar itu didirikan atas Kristus sebagai dasarnya, jemaat itu harus mentaati Kristus sebagai kepalanya. Kalau begitu, ketika ada seseorang yang ingin kita beritahu tentang kehidupan Kristen yang sebenarnya adalah kehidupan Kristen yang berdasarkan Kristus. Kehidupan Kristen yang berdasarkan Kristus itu apa? Kehidupan Kristen yang berdasarkan Kristus itu adalah tidak seharusnya bergantung pada manusia atau dikendalikan oleh manusia. Kalau kehidupan yang tidak bergantung dan dikendalikan oleh manusia, berarti manusia itu harus siap menjadi seseorang yang berada dalam tekanan, berada dalam bahaya, berada dalam situasi sulit.
Oleh karena dia bukan dikontrol oleh manusia. Kalau dia dikontrol oleh manusia, manusia itu bisa memberikan apa yang dikehendaki atau yang dimaui oleh orang-orang tersebut. Ada di luar sana berkembang teologi yang berkembang sekarang, dan banyak sekali orang yang mengikutinya, itu teologi tentang prosperity theology. Teologi kemakmuran. Ya. Ini Kalau mau ikut Tuhan pasti kalau mau makmur. ikut Tuhan itu pasti makmur, pasti akan ada kelebihan-kelebihan, berkat-berkat yang. Tapi kalau kita kembali dalam pasal ini, kita harus ingat bahwa dasar dari semuanya itu adalah Kristus. Kalau kita berdiri atas dasar Kristus, kita harus siap menjalani kehidupan seperti yang Yesus jalani. Yang seperti Yesus jalani. Yesus menderita. Oleh karena itu adalah kebahagiaan bagi kita apabila kebahagiaan bagi kita apabila mengambil bagian di dalam kehidupan yang menderita oleh karena Kristus. Jadi saya mau tegaskan, penderitaan oleh karena Kristus itu adalah kebahagiaan. Oke, pendeta, memang saya lupa ayatnya di mana, tapi seorang hamba tidak akan lebih tinggi dari tuannya. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus hidup menderita, apakah kita pantas mengharapkan lebih baik dari itu? Harusnya seperti itu, ya. Betul. Jadi dikaruniakan kepada kita kuasa untuk menerima Dia apapun yang kita alami di dunia ini. Silakan Dr. Alvin. Pendeta, kalau kita lihat dari apa yang diskusi yang terjadi dari Yesus kepada murid-muridnya, kita lihat bagaimana Yesus itu pertama kali bergumul untuk kasih tahu sesuatu yang kelihatannya bertentangan dengan harapan orang banyak, ya kan? Bahwa mengikuti Yesus itu bahagia, senang, tapi mengikuti Yesus menurut Yesus adalah melalui jalan penderitaan ini. Nah, sekarang ketika Yesus bertanya pertama kali kepada murid-muridnya, siapakah anak manusia itu? Siapakah aku ini? Menurut orang banyak. Lalu murid-muridnya kasih tahu apa yang orang banyak sampaikan. Ada yang bilang dia ini anak Daud. Kok berarti anak Daud itu udah anak raja. Dia ini nabi yang membuat banyak mujizat. Artinya orang-orang yang kelihatannya hebat-hebat gitu. Tapi ketika ditanya sama murid-muridnya, menurut kamu, aku ini siapa? Langsung Petrus jawab, engkau adalah Mesias. Tapi Mesias menurut saya sini, apa yang diungkapkan Petrus itu hanya superficial. Kan arti Mesias yang paling dalam adalah dia akan menjadi juru selamat yang akan menderita bagi menggantikan kita ya dari dosa-dosa kita gitu. Tapi Petrus hanya mengatakan dia Mesias. Dan Alkitab mengatakan bahwa itu adalah oleh karena tuntunan Roh Kudus. Nah, sekarang mungkin yang kita perlu pikirkan sekarang ini adalah apakah banyak teori-teori di luar ya yang kita sering kali dengar, menurut saya begini, menurut saya itu yang Yesus juga tanyakan. Aplikasinya kepada kita sekarang ini adalah cara bagaimana, apakah cara pergumulan sebagaimana pernyataan Petrus walaupun katanya superficial gitu. Nanti kan kalau kita lihat pelajaran kita ini dalam perjalanan selanjutnya adalah bahwa Petrus juga nanti akhirnya digunakan juga oleh kuasa iblis ketika dia mau menentang Yesus supaya jangan sampai menderita, bukan? Jadi sepertinya ada dua titik yang nanti bertolak belakang. Di satu titik di awal dia sepertinya Roh Kudus menguasainya, tapi ketika dia sudah memikirkan, wah ini bahaya nih kalau saya menderita, disitulah kuasa kegelapan ini masuk. Kira-kira ada cara yang bagaimana sampai kita bisa beralih? Apa yang membuat kita bisa beralih dari Roh Kudus sampai kepada roh setan tadi? Baik, Dr. Alvin, pertanyaan yang luar biasa. Di dalam percakapan dengan Petrus, dan akhirnya ada pengakuan dari Petrus tentang siapa Yesus itu, ada dua bahagian di dalam diri Petrus yang boleh menjadi pelajaran bagi kita para pembelajar Alkitab modern. Pertama, dia sendiri mengatakan bahwa engkau itu adalah Mesias. Di dalam pasal ini mengatakan Petrus itu sementara mewakili iman murid-muridnya. Mereka tahu dia itu Mesias. Banyak orang yang sudah diyakinkan dengan pekabaran Yohanes Pembaptis. Dia inilah anak domba yang akan menyelamatkan manusia. Banyak orang juga sudah diyakinkan dengan perilaku-perilaku Yesus yang luar biasa. Melakukan mujizat. Orang-orang tahu dia. Dan ke-12 murid ini diwakili keberadaan Petrus. Mewakili iman di antara ke-12 murid itu. Meskipun demikian, murid-murid itu termasuk Petrus masih jauh akan pengertian tentang Mesias itu sebenarnya. Mereka hanya tahu Mesias. Beda ya, tahu dan mengerti. Pemahaman. Beda, tahu dan mengerti. Petrus mewakili, saya tahu bahwa kamu itu adalah Mesias. Dari segi ini positif.
Tetapi kalau hanya sampai tahu bahwa dia adalah Mesias dan tidak mengenal lebih dalam, dia terjebak pada peristiwa ketika Yesus mau mengatakan, saya harus ke Yerusalem untuk menderita. Orang pertama yang memberikan respon adalah Petrus juga. Nah di sini, pergerakan awal dari Petrus adalah dia hanya tahu. Dia tidak mengenal dan tidak mengerti tentang Mesias itu sendiri, sehingga ketika ada masalah, seperti masalah datang, muncul apa yang disebut dengan kepentingan. Keinginan diri. Kepentingan. Petrus tidak berkeinginan, di dalam pasal ini mengatakan, Petrus tidak berkeinginan adanya peristiwa salib. Karena dia tidak mengerti. Rasanya bukan cuma Mesias itu. Petrus, tapi semua Murid-muridnya. murid-muridnya. Petrus ini Semua mewakili pengikut mereka. Yesus Iya. tidak menginginkan hal itu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak. Waktu kita untuk diskusi sudah berakhir. Para pendengar sekalian, saudara masih terus bersama program Kerinduan Segala Zaman yang mengkompilasi kisah kehidupan Yesus dari keempat penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan untuk mengakhiri pembahasan kita yang pertama dari bab 45, maka Pendeta Heske akan memberikan kesimpulan dari bab ini. Silakan. Terima kasih Dr. Grace. Para pendengar sekalian yang saya kasih dan diberkati oleh Tuhan, bagian pertama dari pasal 45 membayangkan salib, buku Kerinduan Segala Zaman, memberikan penegasan kepada kita bahwa kita harus berdiri atas dasar yang teguh, yaitu Yesus. Dan kita harus bukan hanya mengenal, tetapi kita harus mengerti keberadaan Yesus sebagai batu penjuru itu adalah Mesias, sehingga ketika kita mengenal, mengetahui, dan mengerti bahwa dasar yang kita punya itu adalah Mesias yang sepenuhnya, kita pun akan mengatakan bahwa penderitaan itu adalah karunia bagi saya. Jadi kita harus berdasarkan Kristus, mengenal dan mengerti keberadaan Mesias itu, dan kita juga akan menerima apapun dari Tuhan, termasuk penderitaan, karena kita menganggap itu adalah karunia. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih oleh karena penyertaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami boleh diberikan penjelasan akan kebenaran firman Tuhan. Yesus adalah batu penjuru, Yesus adalah Mesias yang memberikan kepada kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami. Biarlah Tuhan akan memberkati kami, para pendengar yang sedang ada dalam kesulitan-kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, kesulitan pendidikan, kesulitan dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, yang sakit. Biarlah Tuhan campur tangan, dan apapun yang terjadi atas mereka, mereka akan selalu mengucap syukur. Demikian juga dengan kami secara pribadi. Firman Tuhan adalah dasar yang teguh. Firman Tuhan itu adalah pedoman hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar sekalian, kami berdoa semoga berkat limpah dari Yesus telah menjadi bagian para pendengar semua. Kami rindu untuk bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya, bab ke-46 dengan judul Ia Dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.